Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan apa benar pos Indonesia itu di ujung tanduk. Ini episode yang ke-8. Ada yang bertanya kepada saya, sampean itu membuat postingan itu kira-kira ada persiapan nggak? Saya jawab, ya pastilah, karena persiapan itu dua, persiapan fisik dengan materi-materi yang cukup, dengan data-data yang cukup, yang seperti yang dibutuhkan, yang tidak berlebihan ya tentunya, dan juga secara spiritual. Saya puasa, saya sholat sunat, bahkan sebelum itu saya sholat sunat taubat banyak gitu ya. Artinya semuanya diniatkan untuk agar semuanya menjadi baik-baik saja, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang menderita setelah yang kita lakukan ini. Kemudian ada yang bertanya, apakah kalau sudah di ujung tanduk itu pasti hancur, gitu ya? Nah, akhirnya saya jawab, ya kalau tanduknya itu kepala manusia ya insya Allah, kecuali orangnya nggak pinter ya. Seperti di Bali ya, pernah nggak di Bali? Di Bali itu ada penyuwun. Penyuwun itu orang atau ibu-ibu perempuan yang membawa barang di atas kepala, dan sebenarnya ahli. Belum pernah saya mendengar penyuwun itu menjatuhkan yang dibawanya itu. Jadi kalau di Bali itu yang di atasnya membawa itu nyuwun ya. Dalam bahasa Bali berarti nyuwun itu menjunjung atau membawa sesuatu di atas kepala tanpa dipegang oleh tangan. Nah, perempuan yang melakukan tersebut disebut penyuwun gebokan. Nah, kalau seperti itu dan penyuwunnya pakar pasti aman. Tapi kalau bukan penyuwun dan masih baru belajar, ya harus hati-hati. Gebokannya bisa jatuh berantakan. Gebokan itu adalah jenis sesajen berukuran besar, nanti bisa di googling ya, yang disusun tinggi di atas wadah kayu bernama dulang. Sesajen ini berisi rangkaian buah-buahan, jajanan tradisional, bunga, dan hiasan janur yang dibawa oleh tadi itu penyuwun namanya. Makanya kalau seperti itu ya insya Allah aman. Nah, makanya upaya yang saya lakukan ini, meskipun saya bilang seperti burung pipit yang menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya ada warning lah buat semuanya agar paling enggak teman-teman yang masih kerja itu bersiaga. Semoga menjadi perhatian dan ya pos bisa melewati masa sulit ini. Kemudian ada beberapa teman yang bertanya pada saya, Mas, saya tuh hampir pensiun. Bagaimana nasib saya nanti pas seharusnya menerima uang pensiun ya, terus sedang gak ada uangnya, lalu gak dibayar, gimana ya? Dengan sedih dia bertanya pada saya. Lalu saya jelaskan, pensiun pos itu dulu menabung. Pada saat dia setiap tanggal 1 pas gajiannya dipotong-potong itu ada tabungan. Nah, tabungannya itu ditabung pada internal dan eksternal. Itu yang internal itu ya anggaplah Dapen Pos itu internal ya, dari pos dan dari Dapen. Nah, eksternalnya itu ada di Taspen dan BPJS. Nah, kalau Taspen dan BPJS ini 100%, bukan lebih 100% pasti dibayar, asal diurus ya. Kalau diurus bisa lebih cepat, 3 hari bisa cair itu Taspen dan BPJS. Nah, sementara kalau uang CBS dan pesangon itu tadi kalau ada uangnya cepat, kalau tidak ada penundaan sedikit kok. Kemarin saya juga hanya ditunda berapa bulan, 1 bulan kayaknya. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Nah, kembali kita pada laptop, pada yang kita bahas selama ini yang terkait dengan super agen pos. Hari ini saya akan membacakan apa saja syarat-syaratnya. Ini usulan ya, artinya usulan ini akan membuat sebentuk usulan yang ada dalam pikiran manusia nanti, manusia Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya meskipun tidak diadop semuanya, bisa masuk dalam pikiran mereka sehingga nilai-nilai yang ada dalam usulan saya nanti dimasukkan dalam pelaksanaan transformasi bisnis di PT Pos Indonesia. Jadi
syarat menjadi, ini hari kali ini syarat ya, syarat menjadi super agen pos bukan agen B dan C ya. Ini kalau C dan B itu adalah agen pos yang selama ini sama dengan syarat-syaratnya sama dengan yang berlaku selama ini. Kalau C itu untuk menangkap yang tidak diminati orang. Nah, sedangkan syarat-syarat untuk super agen pos atau agen pos tipe A, pertama ownernya, pemiliknya adalah warga negara Indonesia yang ditandai dengan KTP atau SIM atau paspor. Kemudian berbentuk badan usaha. Nah, nanti akta notarisnya harus dilampirkan. Ada KTP, ada NPWP dan berbagai hal yang melampiri itu, termasuk izin-izinnya. Kemudian artinya KBLI-nya juga harus KBLI yang nanti akan mirip dengan pos. Artinya ya bolehlah transportasi atau yang terkait dengan itu. Kemudian memiliki saldo di rekening bank minimum 500 juta. Itu dibuktikan dengan lampiran print out tabungan dan atau rekening giro. Artinya ini yang super agen pos ya. Bahkan kalau ternyata nanti direksi atau BOD itu kurang, kalau itu mensyaratkan harus misalnya 1 miliar atau 2 miliar, ya terserah, yang jelas ini harus kuat orang ini karena dia harus membayar sewa, dia harus membayar pegawai dan sebagainya, dan juga super agen pos ini sebelum bekerja kan beli deposit dulu. Nah, depositnya kalau mau besar ya otomatis harus besar. Nah, itu dijamin oleh rekening yang gendut seperti itu ya. Nggak mungkin hanya rekening 10 juta itu terus pengen jadi super agen pos, enggak. Kalau itu harus mau menerima sebagai agen pos mungkin B atau C. Kemudian dalam setahun, ini yang keempat ya, dalam setahun ke belakang memiliki kinerja baik pada pembukaan usahanya, dibuktikan dengan laporan keuangannya dalam usahanya yang kemarin ya, yang sebelum ini. Kemudian yang kelima, bersedia menandatangani perjanjian kerjasama super agen pos. Nanti ada formatnya perjanjian kerjasama itu. Yang keenam, bersedia menandatangani fakta integritas bahwa akan menjaga nama baik Pos Indonesia, tidak akan ada perilaku korup, tidak ada perilaku sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menguntungkan diri sendiri dengan cara kotor dan tidak terhormat, dan hal buruk lainnya. Yang ketujuh, bersedia mendapatkan pengawalan dan pendampingan dari Pos Indonesia. Yang kedelapan, bersedia mendatangani target keuangan dari Pos Indonesia. Yang kesembilan, bersedia mengikuti rapat koordinasi baik Rakornas, Rakorwil maupun pembahasan sederhana untuk kelancaran berbagai aktivitas usahanya. Yang kesepuluh, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kontrak dengan Pos Indonesia. Ini juga ada surat pernyataannya. 11, tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Pos Indonesia apabila tingkat keberhasilan usahanya tidak sesuai dengan rencananya. Yang ke-12, siap mengembangkan jaringan bisnis baik dalam bisnis kurir, logistik maupun properti. Nah, dan yang terakhir, tadi sudah ya, tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Pos Indonesia apabila tingkat keberhasilan usahanya tidak sesuai dengan rencana. Ini terakhir ya. Itu yang dapat saya sampaikan, syarat-syarat ini harus dibuat dan betul-betul menjadi perhatian baik oleh Posindo maupun oleh pelaksananya sebagai super agen pos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.